Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,7%. Tutup di 7024. Ya betul, 7024,23 ya. Sama kan? Masih sama. Ya, sip. 7024,23 lower high lower low candle-nya. Jadi memang masih tetap belum terlalu enak ya, tetap stay safe aja. Dengan begini sih maksudnya selama dari kondisi terakhir ini IHSG masih lebih besar peluang atau probabilitasnya untuk lanjut ke bawah ya, ke 6800 6700, kecuali berhasil setidaknya ke atas 700 atau ya ke 7200 lah, jangan 700 sih. Kalau berhasil ke 7200 sedikit terbuka lebih besar peluangnya untuk ngetes 7400 atau bahkan 7,5 gitu sih. Cuman selama belum berhasil breakout dan tutup di atas 7531, tetap strukturnya dari September sampai sekarang masih downtrend gitu ya. Jadi tetap stay safe aja. Dan satu hal menarik yang mau saya bahas adalah tentang kebijakan devisa hasil ekspor ya. Jadi pemerintah ada mengupdate kebijakan devisa hasil ekspor, terutama untuk hasil sumber daya alam. Nah, ini dari sini di sini pemerintah Indonesia itu telah netapin kebijakan baru terkait si devisa hasil ekspor itu tadi ya, yang mewajibkan eksportir di sektor sumber daya alam, khususnya yang mau saya bahas, saya fokuskan ke situ, untuk menempatkan 100% hasil ekspornya di dalam negeri. Jadi hasil jualan ekspornya, hasil jualan ke luar negeri itu duitnya disuruh taruh di dalam negeri, taruh di bank lokal, stay di bank lokal, dan stay selama setahun. Dari yang sebelumnya itu stay minimal 30% dari hasil jualannya ke luar negeri, dari hasil ekspornya, dan stay minimal 3 bulan, diupdate jadi yang stay harus 100% dari hasil ekspor dan stay-nya selama setahun. Kemudian aturan ini sih berlaku bagi eksportir yang nilai ekspornya itu minimal 250.000 US dollar ya. Jadi ya kalau di bawah 250.000 US dollar nilai ekspornya ya bebas-bebas aja gitu sih, maksudnya gitu. Nah, update kebijakan devisa hasil ekspor ini dampaknya apa sih? Dampaknya akan sangat berpengaruh kalau misalnya kita ambil spesifiknya ke satu subsektor atau di kelompok emiten yang bergerak di sektor batu bara lah, si penambang batu bara. Karena sebenarnya kebijakan DHE hasil ekspor sumber daya DHE sumber daya alam ini nggak cuma untuk batu bara aja, tapi juga hasil tambang mineral, juga kelapa sawit juga kena juga. Tapi yang saya mau fokus bahas di sini adalah yang di batu bara. Kenapa? Karena masih bisa dikulik-kulik lah. Nah, efeknya apa ke emiten yang kena kebijakan ini? Efeknya adalah hal yang paling gampang dilihat, cash flow-nya akan bakal keganggu, di mana kebijakan ini mulai efektif dari berita yang saya baca, kebijakan ini mulai efektif per 1 Maret 2025 ya. Dan dengan kebijakan ini efektif, nanti otomatis cash flow khususnya di 2025 itu keganggu. Yang 2024 gimana? 2024 sih aman ya, seperti yang aturan sebelumnya, dan mudah-mudahan tetap masih tersisa banyak cash yang bisa dibagikan untuk dividen. Karena ada kemungkinan kalau kebijakan ini diberlakukan, ada kemungkinan cash atau ya duitnya disisihkan dulu untuk kepentingan untuk antisipasi cash flow di masa mendatang gitu sih. Gitu ya. Tapi ada reward yang diberikan juga oleh si pemerintah, dan mereka udah ngobrol dengan Bank Indonesia. Ternyata bagi
pengekspor yang sudah meletakkan sudah menempatkan duitnya atau devisa hasil duitnya sebagai devisa hasil ekspor di bank nasional, bank Indonesia, di bank lokal di Indonesia, itu ada 2 benefit. Yang pertama, namanya orang naruh duit di bank, gampang-gampang naruh deposito gitu ya, itu kan dapat bunga ya. Nah, pajak pendapatan bunganya itu 0, jadi nggak dipajakin. Pendapatan bunganya itu nggak dipajakin, jadi 0%. Kemudian yang kedua, dana DHE-nya ini, devisa hasil ekspornya ini yang ditaruh di bank lokal di Indonesia, itu bisa dijadikan kolateral, bisa dijadikan agunan kalau mereka ingin mengajukan pinjaman, gitu sih. Jadi bisa jadi jaminan lah kalau mau minjem duit di bank. Jadi ya gampang-gampangan yang di sini kelihatan, yang kelihatan di sini maksud saya, kalau misalnya cash flow-nya kesulitan untuk cash flow, ada kesulitan di cash flow di tahun mendatang, suruh minjem berarti kan. Gitu ya. Oke lah, ya agak kocak. Oke, di sisi lain Indonesia memang perlu tambahan devisa yang cukup kuat, di mana ketidakpastian ekonomi global juga meningkat, dan supaya nggak terlalu tertekan ini rupiah ya. Itulah kurang lebih. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita tadi bahas saham-saham emiten, saya tadi bilang merucut ke batu bara. Jadi kalau di emiten batu bara, opini saya pribadi, saya pilih si PTBA buat diincer ya, buat yang masih mau incer saham-saham atau emiten batu bara. Saya pilih PTBA. Alasan pertama, si PTBA ini satu BUMN. BUMN cuy. Terus kedua, langganan bagi dividen memuaskan investor. Yang ketiga, DMO-nya paling gede dibandingkan dengan emiten yang lain. Maksudnya adalah DMO si PTBA dibandingkan dengan hasil total produksi dia ya, itu di atas 50%. Jadi lebih dari setengah produksi PTBA itu dijual ke dalam negeri. Yang artinya 50% nggak nyampe 50% dari produksinya itu yang lari keluar. Dengan catatan harga batu bara yang dibeli oleh atau yang ditampung atau yang harga batubara DMO itu jauh di bawah harga batubara yang di luar. Catatannya itu gitu ya. Oke, begitulah. Lanjut, kenapa pilih si PTBA lagi ya? Ini ada tanda-tanda rebound. Selama dia si PTBA nggak turun dan tutup di bawah 2570 ya, dia masih berpeluang rebound ke sekitar 3000-an setidaknya dalam waktu atau dalam jangka pendek sampai menengah ya. Kecuali turun dan tutup di bawah 2570, ada kemungkinan turun lebih dalam dulu. Gitulah, tetap hati-hati aja. Ya. Kemudian ada sektor lain nggak yang diuntungkan? Ada sektor lain yang diuntungkan oleh kebijakan DHE ini. Yang pertama jelas perbankan. Kenapa? Karena di sektor perbankan jelas dengan adanya DHE yang diupdate dari yang tadinya 30% jadi 100%, otomatis ada peningkatan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank gitu ya. Jelas itu jadi satu sentimen positif untuk perbankan. Yang kedua, dengan harapan DHE ini meningkat, harapannya kan lebih bisa menjaga kestabilan ekonomi, kemudian rupiah, nilai tukar rupiah terutama gitu ya. Dan harapannya emiten-emiten yang bahan bakunya itu impor itu nggak terlalu tertekan dengan si rupiah yang justru akan tertekan jika nggak ada penguatan di devisa. Sebenarnya bukan benefit sih, tapi lebih ke satu hal yang paling nggak bisa meredam dampak negatif lah dari kondisi global di luar gitu ya. Oke, lanjut, mudah-mudahan itu jadi satu insight
atau jadi satu bahan untuk Bapak Ibu milih-milih dan bahan research Bapak Ibu sendiri ya, milih-milih saham ya. Lanjut kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist aja. Tadi PTPA udah. Terus berikutnya ada BP. BP ini saham yang terakhir masuk ke rekomendasi tanggal 5 Februari ya. Strateginya buy break 93, karena nggak naik ke atas 93 ya nggak dibeli, belum dibeli. Jadi masih dibiarin dulu aja, nggak ada eksekusi gitu ya. Stop lossnya kan di bawah 87 ya. Selama nggak turun ke bawah 87 ini masih bisa dipakai lah strateginya. Kalau udah turun ke bawah 87 tanpa naik ke atas 93 batal berarti ya. Berikutnya ada MTMH. Waktu itu strateginya beli ngantri di 920 dan 915. Yang ngantri di 920 udah dapat barang, yang ngantri di 915 ya belum. Tapi tadi udah disebut waktu market lagi jalan sih. Mudah-mudahan lancar ya ke 1035. Kalau mau jemput 915 dulu oke lah, nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 865 masih aman. Dan yang ketiga ada PSAP, atau berikutnya ada PSAP. Tanggal 4 kemarin ARA, hari ini akhir-akhir loh sih candlenya, tapi merah ya, tutup melemah 2,8%. Strategi yang pernah muncul di rekomendasi itu belinya ngantri di 244, belum dapat barang jelas. Stop lossnya di bawah 206, targetnya 300 dan 332 dulu lah, 330an dulu. Ini hari ini merah, ini merespon area 300an, masih direspon jadi area resisten gitu ya. Berikutnya ada Akra. Akra pernah masuk rekomendasi beberapa waktu yang lalu, belinya di 1100 dan hari ini tutup di 1125, jadi ada plus dikit. Di hold dulu nggak apa-apa, target TP1 kan masih di 1260 ya, TP2 nya 1400, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1030 masih aman simpen. Berikutnya ada Pegeo yang hari ini menguat tipis 2,2%. Sebelumnya pernah ada strategi beli di 970 dan 920, 925 kalau saya nggak salah ingat, ada juga di area 920an ya. Jadi ini masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 880 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 1170. Berikutnya ada UNTR yang hari ini menguat sih, meskipun candlenya merah karena tutup di bawah open ya. Menguat 0,6%. Masih aman sih disimpan selama nggak tutup di bawah 24100 ya. Jadi mudah-mudahan bisa ke 27 ribuan lagi. Terus ada CTRA. Oke, hari ini melemah 3,6%. Yang sebelumnya pernah ada strategi beli di 945, 940. Bagi yang udah punya barang, hold dulu nggak apa-apa, simpan dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 880 masih aman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa rebound dan lancar ke target TP1 di 1080. Terus AMRT yang hari ini menguat 1,4%, masih aman lah ya. Karena ya selain nggak turun ke bawah 2670, dia hari ini bikin outside bar, bikin high lebih tinggi, bikin close yang lebih tinggi dari dari hari sebelumnya. Mudah-mudahan lancar ke 3000 lah. High hari ini 2980. Jadi ya siap-siap jualan dulu aja. Belinya waktu itu kan di sini ya 2740. Hari ini kan outside bar. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, pasang trailing stop atau LT sell setidaknya di 2800 nggak apa-apa. Berikutnya ada INPC. Nah, merah ternyata tutupan candlenya, tapi tutupan hari ini di 220 itu sama persis dengan penutupan hari sebelumnya. Ya, ini sih selama nggak turun dan tutup di bawah 194 masih aman disimpan ya. Gitu sih. Stop lossnya kalau ke bawah 194. Oke. Berikutnya langsung kita lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Kamis 6 Februari 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada ABMM. Sebenarnya beberapa bulan terakhir ini ABMM cenderung sideways ya, cenderung range pergerakan harganya itu cenderung bisa dilihat lah. Dan beberapa hari belakangan itu berada di dekat area support. Kemudian hari ini dan kemarin muncul sinyal BOW, jadi bisa dibeli lah. Singkat ceritanya gitu.
Boleh dibeli bagi yang minat. Stop lossnya di mana? Stop lossnya cukup kalau turun dan tutup di bawah 3320. Targetnya di 3600-an dulu aja lah ya, situ dulu aja. Jadi risk reward rasionya masih oke kok. Saham yang kedua ada Medco. Sebenarnya ini saham yang pernah masuk rekomendasi juga dan harusnya udah punya barang. Waktu itu belinya di 1100 dan 1060 ya. Buat yang belum punya barang dan minat, ini bisa dibeli di 1060. Stop lossnya juga masih sama di bawah 1015 kalau tutup di 1010 atau lebih bawah. Targetnya TP1 ada di 1315. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Dan saham ketiga ada Tower. Oke, Tower hari ini doji candle. Sebelumnya pernah ada setup dominan, enggak ding, CB1. Ada CB1 terus nyamperin level entry dan tadi sempat turun ngetes 610, nggak tutup di bawah 610, bahkan nggak turun ke bawah 610, dan hari ini muncul sinyal POW. Jadi buat yang udah punya barang ini masih aman simpen ya selama nggak tutup di bawah 610. Buat yang belum punya silahkan dibeli. Stop lossnya di bawah 610 dan target TP1 ada di 780-an lah ya, 785, 790. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Kamis 6 Februari 2025. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe, nyalakan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.